Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahma wa lama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas solihin. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, para santri yang hadir. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul atau bergabung kembali di acara mulia. Kita bisa beristiqomah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa istiqomah setiap malam Jumat, membaca sholawat, membaca sejarah Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-22. Sungguh bunyinya begini. Sungguh beruntung orang yang menyadari masa depan anaknya yang sesungguhnya. Sungguh beruntung orang yang menyadari masa depan anaknya yang sesungguhnya. Yaitu masa depan setelah mereka meninggal. Akan tetapi alangkah banyaknya orang tua yang hanya berpikir untuk kehidupan anaknya saat di dunia dan lalai akan bekal akhiratnya. Mari kita tanya diri kita sendiri, di mana anak kita sekolah? Dengan siapa berteman dan menikah? Bekerja dan tinggal di mana? Apa yang ia baca dan ia lihat, dan seterusnya. Zaman seperti ini, teknologi, kecanggihannya menggoda, menggiurkan. Dan semuanya berlomba-lomba untuk bisa saling mempengaruhi. Dunia kebaikan, dunia kejahatan pun juga demikian. Dan persaingan yang luar biasa. Menyampaikan informasi-informasi negatif dari mereka, pejuang-pejuang kebatilan, terus dan terus. Sehingga zaman ini betul-betul zaman yang mengerikan. Godaan yang amat besar untuk generasi-generasi muda kita. Maka mari kita menjadi orang tua yang cerdas, yang tanggap, mengerti, menyadari masa depan anaknya. Maka kami sampaikan, sungguh beruntung orang yang menyadari masa depan anaknya yang sesungguhnya. Masa depan anak kita yang sesungguhnya adalah bukan di saat masa tuanya dia menjadi kaya raya, atau dia disukses dalam urusan bisnisnya, karirnya, di dunia, bukan. Masa depan yang sesungguhnya untuk anak kita adalah di saat mereka sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Dia akan masuki kehidupan baru yang sesungguhnya.
kehidupan yang panjang, alam barzah hingga disambung di alam akhirat, kehidupan yang sangat panjang dan panjang dan panjang. Dan di sana hanya ada dua negeri, negeri surga dan negeri neraka. Kalau tidak di surga ya di neraka. Dan pedihnya neraka tidak bisa dipikir, tidak bisa dibayangkan dengan kepedihan yang ada di dunia. Bahkan semua rasa pedih, sakit, siksa yang ada di dunia hanya sepercik siksa yang ada di dalam neraka. Begitu juga keindahan di dalam surga yang tidak bisa kita bandingkan dengan di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah mata melihat. Seperti apa sih kenikmatan surga? Tidak bisa dibandingkan. Bahkan semua kenikmatan di dunia ini hanya secuil dibandingkan kenikmatan di surga. Keindahan yang luar biasa, begitu juga seksanya luar biasa. Itulah masa depan anak kita. Maka beruntung orang tua yang berpikir tentang masa depan anaknya nanti. Tapi alangkah banyaknya orang tua yang terlena. Berpikir tentang masa depan anaknya yang hanya 80 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Pendidikan mereka hanya untuk hidup di dunia. Dengan biaya besar. Tapi lupa tentang kehidupan mereka nanti di saat di akhirat. Maka ini orang tua yang lupa, lalai, rugi, dia terlena. Maka dari itu mari kita menjadi orang tua yang sadar. Kalau anak kita harus sukses di dalam urusan dunia, bukan dilarang. Bahkan itulah pengemban khilafah di muka bumi ini. Yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini untuk melestarikan semesta. Mereka perlu ilmu yang saling melengkapi, ilmu dunia, ilmu pertanian, ilmu peternakan, kesehatan dan seterusnya. Ini adalah untuk kelestarian dalam mengemban khilafah di muka bumi ini. Maka bukan dilarang kalau anak kita ingin belajar ilmu kedokteran, tidak dilarang kalau ingin belajar ilmu manajemen, tidak dilarang kalau ingin belajar ilmu ekonomi, tidak dilarang kalau belajar ilmu pertanian dan peternakan, tidak dilarang. Akan tapi jangan sampai lupa tujuan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Artinya hendaknya harus ditanamkan di hati anak kita, kalau dia ingin menjadi seorang insinyur, tujuannya adalah harus untuk akhirat. Kalau hanya untuk dunia, lihat dia membangun gedung megah pun pada akhirnya mati. Gedungnya masih kekar perkasa, gagah tinggi menjulang, tapi dia sudah mati. Maka anak kita bukan hidup di dunia, kehidupan mereka adalah nanti di akhirat. Inilah orang tua cerdas. Maka mari kita semua berpikir tentang anak-anak kita. Bukan dilarang untuk menjadi insinyur, jenderal dan sebagainya. Tapi jangan sampai mereka tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Na'udzubillah. Akan tetapi kegembiraan kita rasakan di saat awal pendaftaran siswa baru. Ternyata Masya Allah, ini memang godaan di dunia ini saat ini adalah besar, akan tapi rupanya orang tua yang sadar tadi juga banyak. Karena setiap tahun orang tua merindukan anaknya bisa mondok, kita tidak bisa menampung semuanya. Tidak bisa menampung semuanya. Baik yang non formal tafakuhnya, atau tahfidnya, atau SMP, SMA-nya, semuanya adalah membludak. Ini menunjukkan Masya Allah orang sadar saat ini banyak sebetulnya. Akan tapi kami hadirkan hikmah ini untuk mengingatkan bagi yang tidak sadar, memperjuangkan anaknya hanya untuk kehidupan di dunia. Rugi. Itu akan merepotkan orang tuanya nanti di akhirat. Bahkan bukan saja di akhirat, di dunia sudah merepotkan. Karena dia tidak kenal Allah, maka dia pun tidak kenal bakti. Tidak kenal sopan santun kepada orang tuanya. Bahkan mungkin diam-diam di dalam hatinya terlintas di benaknya, kapan orang tuanya meninggal agar bisa dikuasai semua hartanya. Maka dari itu mari kita menjadi orang tua yang cerdas, agar anak kita ini menjadi sebab keselamatan kita di akhirat dan di dunia, dan di dunia pun mereka akan mengerti kewajiban-kewajiban kepada orang tua mereka, membahagiakan orang tua mereka dengan perilaku akhlaknya yang mulia, dengan kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya.
kedekatan kepada umat, kepada manusia, dia menjadi manusia tersanjung di dunia sebelum di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang tua yang hanya berpikir tentang kehidupan di dunia. Mari kita, ini adalah untuk koreksi, sadarlah dan sadarlah. Dari dini dari kecil anak kita sudah kita rindukan untuk belajar agama. Kalaupun kita menghendaki anak kita harus mengurusi dunia, karena mungkin kita sudah terlanjur punya usaha, diuji oleh Allah dengan kekayaan melimpah barangkali. Kita ingin jaga agar anak kita menjaga, oke, bukan dilarang. Biarkan anak kita belajar ilmu dunia agar bisa menjaga harta kita. Akan tapi jangan lupa urusan akhirat. Karena seorang anak yang tidak diberi pendidikan agama, dia akan menuntut menyeret orang tuanya ke neraka. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang katanya di dunia adalah akrab, bapak, anak, suami, istri, sahabat dengan sahabat di dunia. Kalau tidak menghantarkan kepada kemuliaan di akhirat, tidak menghantarkan kepada pendidikan yang menyelamatkan di akhirat, maka sesungguhnya perkenalan, persahabatan ini akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Akan menuntut, seorang anak akan menuntut, ya Allah turun, masukkan orang tuaku ke neraka bersamaku. Karena aku tidak kenal engkau ya Allah, karena orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku kepadamu. Allah, na'udzubillah. Maka wahai orang tua, anda semuanya, mari kita tanya diri kita sendiri. Di mana anak kita saat ini? Di mana anak kita sekolah? Tanyakan, tidak perlu melihat orang lain, kita ini untuk kita, aku, di mana anakku sekolah? Sekolahnya di mana? Sekolah menghantarkan kepada Allah, atau salah menjadikan mereka bejat, hanya seorang tua mengejar kelas favorit. Sekolah favorit tidak ada agama, tidak ada akhlak, yang penting sekolahnya beken, keren, masyhur di dunia, tapi nyungsep di akhirat. Hati-hati. Cari ilmu dunia harus mendahulukan ilmu agama. Mari kita tanya diri kita, anak kita dengan siapa berkawan? Siapa sahabat kawan kita? Kadang orang tua tidak peka, tidak pernah mencarikan kawan yang baik untuk anak-anaknya, akhirnya terlanjur rusak, hancur, baru menyesal. Penyesalan saat ini memang ada artinya untuk kita membuat perubahan, tapi nanti penyesalan nanti di akhirat adalah penyesalan yang tidak ada arti lagi. Penyesalan yang tidak ada artinya. Tapi saat ini yang menyesal mungkin telah salah menyekolahkan anaknya. Ayo kita berpikir saat ini, merenung, bertobat, menyesal, agar kita tidak dihukum nanti di akhirat. Dengan siapa berteman? Dengan siapa menikah anak kita? Kadang menikahkan putrinya hanya dengan orang disebut sebagai orang kaya, tidak peduli apakah dia sholat, kenal Allah atau tidak. Sehingga anak pun akan dibawa kepada kehinaan, cucu-cucunya pun jadi orang-orang hina, tidak kenal Allah. Karena orang tua tidak benar di dalam memilihkan pasangan buat anak-anaknya. Anaknya seorang dijual hanya karena dilamar oleh orang kaya, langsung diberikan, tidak pernah memikirkan tentang agamanya. Maka dikatakan itulah orang yang memutus tali persaudaraan. Orang tua yang menikahkan putranya atau putrinya dengan orang yang tidak kenal Allah, itu artinya memutus tali persaudaraan. Dan memutus tali persaudaraan dosanya gede, tidak ada surga baginya, hati-hati. Maka wahai para orang tua, lihat, jika ada yang melamar anakmu, lihatlah pertama dalam urusan agamanya. Kalau ternyata anda mudah terpesona dengan urusan dunianya, maka ketahuilah anda akan tersesat dan terjerumus. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Nabi memerintahkan, lihat, boleh orang melihat kekayaannya, boleh lihat kecantikan dan kegantengannya, boleh lihat tentang perilakunya, akan tapi urusan agamanya nomor satu. Tanyakan dengan siapa anakmu menikah. Carikan pasangan yang benar yang belum menikah anaknya. Jangan sampai liar. Bekerja di mana, halal atau tidak kerjaannya, tinggal di mana. Selama ini bacaannya apa anak-anak kita? Apa yang dibaca? Al-Quran ada di tangannya atau tidak? Apa yang sering dibaca? Al-Quran tidak pernah membaca, orang tuanya diam saja, tidak pernah peduli. Bacaan-bacaan anak-anak kita, di samping pelajaran-pelajaran kelas itu, yang harus ia tekuni agar dia sukses urusan dunia, tapi jangan buat anak kita harus punya bacaan ilmu-ilmu agama. Membaca sejarah baginda Nabi, membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu tentang urusan agama.
Harus seperti itu, jangan sampai orang tua cuek. Kadang memang kita kurang peduli kalau giliran anaknya urusan pendidikan umum, lihat bukunya lengkap dengan harga mahal, tapi giliran sekolah agama, lihat bukunya adalah fotokopian, lihat, bahkan pinjem lagi, naudzubillah. Kurang peduli dengan urusan anaknya. Maka dari itu ayo kita koreksi semuanya, tidak perlu nengok tetangga kita. Ilmu untuk kita tidak perlu nengok orang lain, akan tapi diriku. Diriku ini bagaimana dengan anakku? Di mana anak kita? Sekolah di mana? Kawannya siapa? Menikah dengan siapa? Kerjanya apa? Tinggal di mana? Masya Allah. Ini harus selalu kita hadirkan dalam benak kita. Membaca apa? Harus kita hadirkan ke dalam kesadaran kita sehingga kita terus memantau anak-anak kita. Jangan sampai kita dikagetkan oleh anak-anak nanti menuntut di akhirat karena mereka masuk neraka, naudzubillah. Semoga anak-anak kita menjadi anak ahli surga semuanya. Dan semoga kita semuanya bisa mempersiapkan kesempatan bagi orang tua yang rindu untuk menyelamatkan anak mereka, sehingga kita bisa membuka sekolah-sekolah lebih luas lagi. Maka kami undang kepada Anda siapapun, alhamdulillah setiap tahun santri tidak bisa kita terima semuanya. Keinginan kami untuk bisa menerima semuanya. Akan tapi karena tempatnya kami setiap tahun untuk tahfidz hanya berapa 600 yang kita ambil. Setiap tahun tahfidnya hanya mengambil 600. Karena setiap tahun kita hanya bisa menyiapkan sebegitu. Kemudian tafakuhnya hanya kurang lebih 300, 200-an. Untuk SMP, SMA kurang lebih berapa? 500 atau 600. Kurang lebihnya sedikit. Artinya ini hanya jumlah sedikit yang bisa kita terima. Kami undang kepada Anda semuanya, selamatkan anak-anak Anda dengan semangat dulu Anda untuk menolong anaknya orang lain. Bergabung dengan program dakwah yang kami hadirkan, pembangunan pondok pesantren, baik di pusat atau cabang-cabangnya. Yang rindu menyekolahkan anaknya dalam urusan dunia yang mendapatkan akhirat, Al-Bahjah Pusat ada, SMP, SMA, SD juga ada. Kemudian Al-Bahjah cabang ada di Bujut juga ada SMP-nya, di Cianjur juga ada, di Batam ada, di Blitar ada, di Tulungagung ada. Dan juga Anda boleh melihat sekolah-sekolah yang lain urusan agama, pokoknya sekolah yang ada agamanya. Kalau Anda merindukan pendidikan umum yang ada agama, dengan akidah yang benar, supaya tidak terjerumus anak kita. Akidah yang Allah ridhai. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Yang menghantarkan kita kepada keselamatan. Akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Masya Allah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar. Tolong jangan menengok anaknya orang lain, akan tapi tengok anak kita, anak kita sendiri. Jangan tengok orang lain tapi tengok diriku. Aku yang punya anak, aku yang punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak ahli surga ya Allah. Santri kami santri ahli surga. Guru-guru kami, orang tua kami, muliakan kami ya Allah. Dan ya Allah, kumpulkan kami dengan guru kami dengan anak-anak kami dengan murid kami ya Allah. Kami dengan orang tua kami kelak di surga-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang bisa berjuang dengan jasad, dengan jiwa kami, dengan jasad kami, dengan ilmu kami, dengan tenaga kami, dengan harta kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami. Jangan sampai ada di antara kami yang salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mereka telah berjuang bersama kami ya Allah. Jaga anak-anak mereka, karena mereka telah menjaga anak-anak daripada hamba-hamba-Mu ya Allah. Jaga anak-anak mereka, jaga mereka semua ya Allah. Yang belum punya kesempatan memondokkan anaknya di pondok pesantren, akan tapi tetap jaga anak-anak mereka di rumah mereka ya, tempat tinggal mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la
illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.